Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat kreatif. Selamat menjalankan ibadah puasa. Cinta bisa dikatakan salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada kita, di mana perasaan ini akan membawa seseorang untuk mencintai dengan tulus dan penuh kasih sayang. Akan tetapi, apapun yang kita cintai di bumi ini haruslah karena Allah Ta'ala. Dan sangat tidak baik, bahkan berbahaya jika kita mencintai hanya karena hawa nafsu. Sahabat kreatif, tema hari ini adalah memaknai cinta menurut Islam. Bersama saya, Juni Mahendra dalam Syiar Syair Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah melimpahkan kepada kita rahmat iman, rahmat Islam, dan rahmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dalam acara Syiar Syair Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti sekarang ini, dan juga yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota. Nah, pada kesempatan ini sahabat kreatif rahimakumullah, saya akan membawakan sebuah tausiah yang temanya memaknai cinta dalam Islam. Kalau kita berbicara tentang cinta, ini sungguh sangat menarik sekali teman-teman. Apa yang ada terlintas dalam pikiran teman-teman kalau mendengar kata cinta? Hati berbunga-bunga. Kalau bahasa Inggrisnya cinta itu love. Kalau bahasa Koreanya yang orang tetangga kita itu salang. Kalau aku cinta kamu salang heo. Ini korban drama Korea kayaknya ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu mahabbah. Cinta. Cinta ini cakupannya luas sekali, teman-teman. Tak akan habis untuk dibahas tentang cinta. Kalau mendengar tentang cinta, pasti hati kita berbunga-bunga. Nah, dak dikduk kayak gitu jantungnya ya. Nah, cinta menurut versi Islam artinya adalah limpahan kasih sayang Allah kepada makhluknya di dunia ini, sebagai bukti bahwa Allah itu maha mencintai. Maka diciptakanlah dunia beserta isinya dengan segala kesempurnaannya. Itu cinta menurut versi Islam. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Cinta ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Teman-teman pasti tahu kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam itu saking cintanya kepada Siti Hawa, mendapat hukuman dari Allah. Apa hukumannya? Gara-gara buah huldi, dia dihukum oleh Allah, diturunkan dari surga ke bumi. Dalam versi lain juga ada kisah, kalau versi baratnya, itu Romeo and Juliet. Nah, ini sangat anak muda sangat terkenal sekali kisahnya, kalau nggak tahu kebangetan banget ya. Nah, kalau dalam Islam juga ada kisah cinta yang sangat populer. Kalian pasti tahu kan? Kalau nggak tahu berarti kalian selamanya tidur ya. Nah, itu kisah cinta Qais dan Laila. Siapa yang sudah pernah dengar?
kisah cinta Qais dan Laila. Itu saking cintanya Qais kepada Laila, padahal Laila itu nggak cantik-cantik banget. Dalam sebuah kitab disebutkan nggak cantik-cantik banget. Bukan kayak bidadari atau bukan kayak Agnes Monica, bukan kayak Natasha Wilona, bukan kayak apa lagi ya, artis-artis semacam Nikita Willy, bukan. Dia tuh biasa-biasa saja rupa wajahnya. Tapi dia sangat tergila-gila kepada Laila. Ini karena apa? Karena adanya rasa cinta yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya Qais. Makanya disebut dan dikenal dengan Laila Majnun. Majnun artinya gila. Memang teman-teman, cinta itu terkadang membuat orang gila. Apalagi yang anak-anak muda ini, banyak kasus dan contohnya. Tidak bisa membedakan antara cinta dan syahwat. Ngakunya cinta, padahal cinta terselubung syahwat. Gara-gara cinta, rela mengiris-iris tangannya dengan pisau. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai ya, yang pemirsa di rumah seperti itu. Gara-gara cinta, sampai gantung diri. Gara-gara cinta juga ada yang minum racun, ada yang loncat ke sungai. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah, ya Allah, jangan sampai teman-temannya. Jangan dibodohi oleh cinta. Jangan dibutakan oleh cinta. Kalau kata Agnes Monica, cinta itu tak ada logika. Memang tak ada logika. Irasional cinta itu, teman-teman. Gak ada logika sama sekali. Sebenarnya Islam itu sangat memandang dan menjunjung tinggi yang namanya cinta. Cinta itu dalam Islam sangat suci. Karena apa? Cinta itu memang fitrahnya manusia. Allah memang menyuruh kita untuk saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain. Tapi jangan salah. Cinta yang dimaksud dalam Islam adalah cinta yang dilandasi dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala rasa cinta yang telah tertanam dalam hati kita ini, teman-teman, haruslah dilandasi dengan rasa cinta kita kepada Allah. Contoh, kalau kita mencintai pasangan kita, kita harus dilandasi dengan rasa cinta kita kepada Allah. Bagaimana caranya bukti kita cinta kepada pasangan kalau kita juga cinta kepada Allah? Caranya kalau kita punya pasangan, ini pasangan yang sudah halal ya teman-teman. Bukan pasangan yang belum ya, yang sudah halal. Kalau pasangan kita berbuat maksiat, ditegur. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan itu arti cintanya dusta. Cintanya tidak bisa dikatakan cinta sejati, bohong. Hanya di ujung lidah si cintanya. Cuman I love you. Kita juga bisa ngomong kayak gitu ya. Semuanya juga bisa. I love you mom, I love you fa. Ya. Nah, siapa juga bisa itu. Jadi, misalnya pasangannya berbuat maksiat, pasangannya nggak sholat, itu harus ditegur agar ia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Fungsinya Allah menghadirkan rasa cinta kepada kita semua, teman-teman, agar kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Jadi, kalau hidup tanpa cinta itu terasa hampa. Betul nggak? Ibarat kita makan nasi nggak ada lauknya. Makan nasi nggak ada lauk enak nggak? Nggak enak. Begitu juga dengan hidup ini. Kalau seandainya nggak ada rasa cinta yang Allah anugerahkan di dalam hati kita, hidup kita itu di dunia ini nggak indah. Ya, kosong. Nggak indah. Misalnya hanya ada perasaan benci saja, nggak indah sama sekali. Cinta yang paling tinggi itu seharusnya adalah cinta kepada Allah Ta'ala. Cinta yang sejati, cinta yang hakiki itu. Kenapa kita harus mencintai Allah yang paling tertinggi? Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang telah memberi kita nikmat hidup di dunia ini. Sudah sepantasnya kita hadirkan cinta yang paling tertinggi, kita agungkan cinta yang paling tertinggi, kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru selanjutnya mengikuti cinta kepada orang tua. Yang kedua setelah Allah, cinta kepada Rasul, Al-Quran, kepada orang tua, cinta kepada pasangan, cinta kepada teman-teman, cinta ke alam sekitar kita.
Nah, bagaimana kalau kita mencintai alam sekitar kita? Kita harus menjaganya, merawatnya, jangan merusaknya. Cinta kepada hewan, kita harus memberinya makan. Gak boleh tuh hewan ditaruh di dalam kandang, dikurung, tapi gak diberi makan berhari-hari. Itu namanya bukan cinta ya. Terus, cinta kepada manusia. Ini saya ingin membahas tentang cinta kepada lawan jenis. Tentunya kita diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Allah juga menghadirkan rasa cinta di dalam hati kita, agar kita saling mengasihi, agar ada terjadinya pernikahan. Tapi sungguh disayangkan zaman sekarang anak-anak muda ngakunya cinta, tapi sebenarnya syahwat. Cinta itu bisa terbagi menjadi dua, teman-teman. Bisa menjadi racun, dan juga bisa menjadi madu. Menjadi racun apabila ia menyesatkan dan didasari hawa nafsu setan. Misalnya, ini ada seorang laki-laki misalnya naksir nih sama seorang perempuan. Dek, aku cinta kamu loh. Ya, kalau benar-benar cinta, kalau si laki-laki ini benar-benar cinta karena Allah, seharusnya ia ada komitmen. Ada komitmen agar ke jenjang yang lebih serius. Tapi kalau tidak ada, ia hanya ingin mempermainkan wanita itu saja, ia hanya ingin tubuhnya wanita itu saja. Cinta itu tak cukup diucap dengan lidah, dengan lisan. Harus dibuktikan dengan perbuatan dan perkataan. Begitu juga kalau kita cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, kita harus membuktikannya dengan ucapan dan perbuatan kita. Caranya dengan apa? Kalau mengaku cinta kepada Allah, caranya beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Terus kalau cinta kepada Rasulullah, bagaimana caranya? Mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan sesuai syariat. Cinta kepada orang tua, bagaimana caranya? Harus berbakti kepada orang tua, jangan durhaka, jangan melawan. Terus kalau mengaku cinta kepada anak juga begitu. Jangan kadang-kadang kita cinta, saking cintanya kita kepada anak, mata kita dibutakan. Apa yang anak mau diturutkan. Sampai pernah gak dengar cerita? Gara-gara cinta kepada anak, gara-gara cinta kepada istri, sampai korupsi suaminya. Pernah dengar? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai, teman-teman. Ya? Cinta sih boleh saja. Nggak ada yang melarang. Asalkan sesuai syariat. Nah, teman-teman semua, rahimakumullah. Cinta, janganlah didasari hawa nafsu. Janganlah didasari subhat atau syahwat. Kita harus bisa membedakan mana yang cinta murni ataupun cinta yang tidak murni. Nah, teman-teman sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu semata-mata datangnya dari diri saya sendiri. Mohon dimaafkan karena saya manusia biasa. Dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolesa, air minum kemasan asli Bangka yang diproduksi sejak tahun 1999. Bolesa merupakan air minum demineral yang diproses dengan teknologi tinggi. Bolesa telah memproduksi dengan berbagai kemasan produk. Cup 250 ml, botol 330 ml, 600 ml, 1500 ml, serta galon 19 liter. Bolesa terus berkomitmen menjaga kualitas produk hingga ke tangan konsumen, karena Bolesa pilihan keluarga.
Stres karena capek kerja, bikin lapar. Enak banget ya makan ayam bakar. Tapi bingung nih, milih ayam bakar yang enak. Aha, ayam bakar Jogja aja. Selain nikmat dan lezat karena menggunakan bumbu khas Jogja, ayam bakar Jogja bisa ngilangin rasa capek dan stres kamu karena tempatnya bernuansa alam. Cocok banget kan buat kamu ajak makan bareng keluarga, teman-teman, atau pacar. Ayam bakar Jogja sudah berdiri sejak 7 tahun lalu loh. Soal kualitas dan rasa gak diragukan lagi deh. Selain itu, tidak perlu menunggu lama untuk mencicipi nikmatnya menu yang beraneka ragam. Tak hanya sambal dan ayam bakar, tapi juga ada gurami serta nila bakar. Buka pukul 9 pagi sampai dengan pukul 9 malam, setiap Senin sampai dengan Sabtu. Dan buat kamu yang super sibuk, bisa delivery juga loh, melalui aplikasi online ataupun offline. Follow Instagramnya @ayambakarjogja.abj dan catat nomornya ya. Ayam bakar Jogja, pilihan terbaik keluarga. Halo sahabat kreatif, kembali lagi bersama saya Juni Mahendra dalam acara Syiar Syair Ramadan. Tentunya kita masih bersama Ustazah Linda, yang mana tadi kita sudah saksikan bersama-sama dan juga sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan atau tausiah dari Ustazah Linda, yakni tentang memaknai cinta menurut Islam. Benar begitu Ustazah? Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita sudah berada di sesi Q&A bersama Ustazah Linda. Mungkin langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh sahabat kreatif yang ada di rumah. Baiklah Ustazah, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama yakni kira-kira Ustazah siapakah yang lebih pantas untuk kita cintai? Seperti itu, kurang lebih seperti itu Ustazah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari sahabat kreatif. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya sangat padat, singkat dan jelas. Sudah pasti yang sangat paling kita cintai itu, yang pantas untuk kita cintai itu, kita persembahkan rasa cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling nomor satu. Jadi nggak boleh ada yang cinta yang lebih daripada cintanya kepada Allah. Berarti nggak boleh cinta kepada pacar ya, yang pasti yang pertama itu cintanya kepada Allah. Iya. Ibaratnya number one, nggak boleh melebihi dari itu. Iya. Jadi sahabat kreatif, cinta yang lebih pantas untuk kita cintai yakni adalah Sang Pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Iya. Sang pemberi cinta. Iya, benar sekali Ustazah. Itulah tadi jawaban dari Ustazah mengenai pertanyaan yang pertama. Mungkin langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Lanjut Ustazah? Iya, lanjut silakan ya. lanjut. Oke, pertanyaan yang kedua yakni seperti yang kita rasakan sekarang ya Ustazah. Iya. Banyak sekali kayak kita bilang, aku nih cinta nih kepada Allah, tapi tidak dengan perbuatan, hanya dengan lisan saja. Oh iya. Nah, kayak tidak ada bukti Ustazah. Nah, benar, kira-kira apa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boleh dong Ustazah penjelasannya? Iya, menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih untuk sahabat kreatif yang telah bertanya. Iya, memang betul sekali. Banyak yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dusta. Banyak yang mengaku cinta kepada Allah hanya di ujung lisan saja, tapi tidak dibarengi dengan bukti, dengan perbuatan dan sikap. Kalau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dibarengi dengan
bukti perbuatan dan sikap. Contohnya apa? Kita harus melaksanakan seluruh kewajiban kita sebagai hambanya dan menjauhi semua larangannya. Harus beriman dan bertakwa. Itu salah satu bukti contoh kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu jawabannya. Jadi seperti itu ya Ustazah. Kayak Ustazah yang bilang tadi pada saat tausiah, karena cinta itu tidak hanya secara lisan saja, tetapi dengan perbuatan juga ya Ustazah. Karena kalau hanya dengan lisan siapa saja bisa. Benar. Ya, kayak aku nih cinta nih pada Allah, tapi enggak dengan perbuatan. Gitu. Misalnya lisan mengatakan aku cinta sama Allah, aku kenal sama Allah, tapi ia tidak melaksanakan, misalnya enggak melaksanakan sholat 5 waktu. Oh, ada tambahan lagi. Barang siapa yang ingin pembuktian mencintai Allah itu harus mengenal dirinya sendiri dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi harus kenal dulu. Dia itu siapa yang menciptakannya, nanti kan akan merunut jawabannya ke atas. Begitu. Luar biasa banget jawaban dari Ustazah, Masya Allah. Pertanyaan juga luar biasa. Ini pertanyaan dari sahabat kreatif, sangat kreatif banget ya Ustazah. Oke Ustazah, terima kasih atas jawaban sama-sama yang telah Ustazah sampaikan tadi. Sangat luar biasa sekali yang pastinya. Baik Ustazah, jadi pertanyaan berikutnya Ustazah, apakah bisa dikatakan cinta apabila kita menyatakan perasaan kepada lawan jenis? Gitu. Karena kan di era sekarang banyak sekali nih yang menyatakan perasaannya kepada lawan jenis. Kayak yang dibilang Ustazah tadi, kayak aku cinta kamu gitu. Padahal sarang heo. Iya, sarang heo gitu, segala macam pokoknya. Tapi kan belum tentu Ustazah ya. Karena benar yang Ustazah sampaikan di tausiah tadi, harus dibarengi dengan perbuatan juga gitu. Kayak apa ya? Tindakan lah. Kalau cuman lisan ya semua orang bisa gitu. Ini pertanyaannya cukup menarik sekali ya. Iya, menarik banget nih Ustazah. Apa pertanyaan yang global dirasakan anak-anak muda zaman sekarang. Benar sekali. Anak-anak milenial zaman sekarang ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah bertanya, untuk sahabat kreatif, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau seandainya ada, bukan seandainya sih, memang sudah banyak contohnya, kalau ada yang menyatakan cinta kepada lawan jenis, apakah itu bisa dikatakan cinta? Tergantung. Kalau ia mengatakan lewat surat, lewat SMS, atau lewat gombalan, rayuan mautnya, tapi nggak dibarengi dengan komitmen, misalnya hanya ingin bermain-main saja, atau sekedar hanya untuk memuaskan syahwatnya saja, itu tidak bisa dikatakan cinta. Saya lebih mengatakan cintanya itu racun yang mematikan. Berbisa sekali. Jadi itu bukan termasuk cinta ya sahabat, itu termasuk syahwat. Tapi kalau ada yang mengatakan, aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu, yuk kita berkomitmen untuk nikah, kapan nih siapnya? Saya acungin jempol itu. Itu artinya memang dia benar-benar ingin berniat baik, memang cinta, ingin melakukan ibadah. Kan nikah itu kan termasuk ibadah kan? Termasuk sunnahnya. Nah, itu bisa dikatakan cinta. Jadi cinta tuh ada yang racun, ada yang madu. Seperti saya sampaikan pada tausiah tadi. Jadi tergantung apa yang diucapkan selanjutnya oleh lawan jenis tadi. Begitu. Oh, jadi seperti itu ya Ustazah. Ya. Tapi Ustazah boleh nggak aku tambahkan pertanyaan? Iya boleh. Jadi gini Ustazah, kan seperti yang Ustazah bilang tadi bahwasannya kalau cinta tuh nggak perlu, istilahnya nggak perlu dengan aku bilang, aku sayang kamu seperti itu. Kalau kamu memang cinta seperti itu, datang ke rumahku, datang ke orang tuaku dan kayak betul banget. nikah seperti itu. Tapi banyak sekali yang orang kayak bilang ta'aruf ya Ustazah. Iya, ta'aruf. Nah, tapi ada pendapat dari kalangan kaum awam lah istilahnya, termasuk saya. Bilang kayak misalnya kamu ta'aruf, belum tentu juga pernikahan kamu awet seperti itu. Kayak kan istilahnya kalau ta'aruf itu kan baru mengenal istilahnya, belum mengenal lama. Nah itu bagaimana tuh pendapat Ustazah tentang kalau ada yang bilang kalau ta'aruf pun tidak menjamin kalau pernikahan kalian tuh awet seperti itu. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ta'aruf itu kan bahasa Arab artinya perkenalan. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Asik. Betul nggak? Betul. Jadi kalau nggak kenal, memang sebelum menikah, walaupun Islam menyuruh kita untuk menikah, tidak boleh bermaksiat, berzina, memang kita ada tahapannya ta'aruf. Nggak boleh langsung nikah. Masa baru kenal sama orang nggak pakai ta'aruf langsung nikah? Nggak kenal bapaknya, nggak kenal bibit bobotnya.
Jadi kalau ada yang berpikiran ta'aruf juga kok belum bisa menjamin sebuah pernikahan itu awet. Kalau berpikirnya seperti itu sangat salah sekali, sangat menyimpang sekali. Kita ta'aruf berpikirnya bukan masalah awet atau tidaknya sebuah pernikahan. Yang penting kita awali niat baik kita dulu. Kita pengen beribadah, pengen menjalankan sunnah Nabi. Kalau niat kita sudah baik, insya Allah akan meridhoi, akan memudahkan langkah kita. Untuk masalah selanjutnya itu masalah takdir. Karena walaupun ta'aruf nggak ta'aruf, memang pernikahan itu nggak ada yang menjamin. Karena itu tergantung dua insan yang menjalaninya dan tergantung takdirnya sudah ditakdirkan oleh Allah yang telah tertulis kan. Nah, jadi selanjutnya itu tergantung takdir. Yang penting niat baiknya dulu untuk ta'aruf, untuk komitmen, untuk beribadah begitu. Jadi sahabat kreatif, apa yang disampaikan Ustazah tadi benar sekali. Kalau kita hanya memikirkan istilahnya ta'aruf itu hanya untuk pernikahan kita, kayak belum tentu awet gitu. Iya, langgeng atau enggak kan? Semua itu benar harus diberangi dengan niat. Intinya kita sebuah pernikahan itu untuk ibadah Ustazah. Iya, jalani dulu. Jalani dulu. Untuk kedepannya itu qadarullah takdir Allah. Benar-benar qadarullah. Allah yang ngatur. Iya, Allah yang mengatur semuanya. Kita cuman kayak bisa berusaha. Nah, yang penting niatnya baik dulu ya. ya. Benar sekali Ustazah. Mungkin sahabat kreatif cukup pertanyaannya Ustazah. Iya. Sudah habis pertanyaannya, tidak lagi pertanyaan. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Iya. Perjumpaan kita mungkin lain waktu bisa kita lanjutin lagi. Insya Allah. Baiklah sahabat kreatif, kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustazah Linda dan sudah tahu banyak pengetahuan bagaimana memaknai cinta menurut Islam. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini mendapatkan keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat kreatif yang mau memberikan pertanyaannya kepada Ustazah Linda, boleh di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap stay tune di program Syiar Syair Ramadan di YouTube channel Rumah Pelangi Entertainment. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Saya Juni Mahendra, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ثم أم الهدي آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وحمي اللي كانت آخر حدا آخرها في دمي يسفي أمي ثم أم الهدي آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وحمي اللي كانت آخرها ذاخرها في دمي يشفي عاملة تمثال اللي طيبة قلبها فوق الليال عاملة تمثال اللي سيرت واللي تعبت واللي ربت واللي شرت أمي جبال عاملة تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال عاملة تمثال اللي سيرت واللي تعبت واللي ربت واللي شرت أمي جبال أمي ثم أم لحد آخر يوم في عمري حبي أول حياتي أمي اللي كانت آخر حياتي في دمي يكفي أمي ثم أم الهدي آخر يوم في
عاملها تمثال الرسيد واللي تابت واللي ربت واللي شرت من جبال عاملها تمثال اللي تيبت قلبها فوق الحياة عاملها تمثال اللي سيرت واللي تعبت واللي ربت واللي شرت أمي بقى أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي